yang itu yang memandunya Pak Juandi saja. Ya, Kelompok D, Mak. kelompok D ya. Mangga. Ya. Sebentar lagi ya, nanti kita tunggu yang belum masuk. Baru ada 16 orang, 17 dengan saya. Oke ya, sebentar. Hmm. Di sini waktunya. Di sini apa? Wah, ada dulu Pak. Iya, pemahaman.
Ini maunya adiknya atas nih. Udah sholat. Ini cas punya. Oh, kemana di kira di kawitan tuh burinson pas lebat. Oh, ini belum dimulai. Belum, nunggu instruksi Pak Dokter Gojin. Pak Katanya Ahmad Gojin, bentar, Pak dosennya udah masuk ya? sudah ada. Ya. Ini maaf saya lagi perjalanan pulang, mungkin minta bantuan lagi sama yang lain buat jadi hostnya. Pak Ketua bisa nggak? Barusan kata Pak Ahmad, saya katanya yang mandu. Apa? Ya, Apa Pak Bu. Ketua? Ya, Apa Pak Ketua? ya, boleh. Oh Barusan iya, kata oke. Pak dosen, saya yang mandu katanya. Sekarang Oh, siap. kelompok D ya, Pak Dena ya. Iya, Iya, kelompok D sekarang. Ini udah berapa persen yang masuk? Udah ada 50. Oke, Baru kita 26 mulai ya? saja ya. Kita mulai sambil silakan, menunggu yang dosen. belum hadir. Mohon maaf kepada semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ilahi anta maksudi wa ridhoka matlubi atini mahabbata wa ma'rifatan wa atini maka abadan. Saudara-saudara sekalian, Bapak dan Ibu yang saya banggakan di hadapan Guru Agung Syekh Muhammad Abdul Qadir Saiful Masluh, Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak dan Ibu yang saya banggakan, alhamdulillah pada sore hari ini kita bisa bertemu lagi untuk melaksanakan perkuliahan seperti biasa. Yang hari ini, sore ini, kita akan mencoba untuk menyimak dan mendengarkan apa yang akan disampaikan nanti dalam makalah diskusi kelompok D. Itu terkait dengan dakwah pada masyarakat multikultural. Yang satu lagi terkait dengan apa ya? Saya belum buka ininya. Yang jelas kelompok D itu oleh Pak Dena dan kawan-kawan. Kebetulan Pak Dena dan sebagiannya sudah hadir. Jadi pelaksanaan diskusi bisa kita laksanakan. Untuk mempersingkat waktu, saya persilahkan
kepada Pak Juandi untuk memimpin barangkali untuk memandu jalannya diskusi. Jadi untuk kelompok D ini baik mata kuliah metodologi dakwah ya sekaligus juga makalahnya dibacakan kedua makalah tersebut. Nah, nanti di akhirnya nanti ada sesi tanya jawab seperti biasa. Saya persilakan kepada Pak Juandi untuk memandu berjalannya perkuliahan ini atau diskusi ini. Dipersilakan. Enggak. Alhamdulillah, terima kasih Pak dosen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Wabarakatuh. wabarakatuh. Untuk mempersingkat waktu, mukadimah ikut kepada Pak dosen kita. Semoga Allah berkahi segalanya semuanya selamanya. Amin. Amin. Untuk kelompok D yang akan dipandu oleh Bapak Dena, waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih Pak Juandi dan Pak Dr. Amhal Gojin untuk kesempatan kali ini. Kami dari kelompok D akan mencoba untuk memaparkan materi yang akan kita diskusikan. Mohon maaf, kita mau share dulu ini ya, PPT. Untuk materi yang pertama ini dakwah multikultural yang akan dibacakan oleh Ibu Sisil. Kepada Ibu Sisil, saya persilahkan. Ya, terima kasih Pak Dena. Mohon izin Pak dosen. Dakwah terhadap masyarakat multikultural. Oke. Latar belakang ya kayaknya. Oke. Latar belakang, Indonesia memiliki masyarakat yang sangat beragam. Dakwah harus adaptif dan tidak bisa dilakukan secara seragam. Pendekatan keliru dapat menimbulkan resistensi dan konflik. Oke, next. Rumusan masalah, tantangan dakwah dalam masyarakat multikultural, pendekatan dan strategi dakwah yang efektif, juga peran dai di masyarakat majemuk. Oke, next. Tujuan penulisan yaitu mengidentifikasi tantangan dakwah, merumuskan pendekatan dan strategi dakwah, menjelaskan peran dai dalam kemajmukan. Oke, untuk pengertian dakwah, mengajak manusia ke jalan Allah dengan hikmah dan juga berdasarkan Quran Surat An-Nahl ayat 125. Kemudian karakteristik masyarakat multikultural, yaitu kemajemukan budaya dan agama, kesetaraan antara kelompok, interaksi dan saling membutuhkan, juga penghargaan terhadap perbedaan. Kemudian prinsip dakwah dalam Islam, al-hikmah itu bijaksana, al-mu'ijah hasanah nasihat baik, mujadalah dialog terbaik, rahmatan lil alamin, serta tidak ada paksaan dalam beragama. Kemudian tantangan dakwah, keragaman pemahaman agama, sensitivitas budaya lokal, eksklusif dan prasangka, politik identitas dan pengaruh globalisasi. Kemudian strategi dakwah efektif, yaitu pendekatan dialog dan inklusif, dakwah bilha aksi nyata, kontekstualisasi materi dakwah, menekankan nilai universal, memanfaatkan media dan teknologi. Kemudian peran dai, berwawasan luas, sikap toleran, komunikator yang baik, fasilitator, dan
perekat sosial. Oke, kemudian nilai-nilai universal Islam itu keadilan, amanah dan kejujuran, menjaga lingkungan, berbuat baik kepada orang tua. Dan kesimpulannya, dakwah membutuhkan pendekatan adaptif dan inklusif. Peran dai sangat penting sebagai perekat sosial. Nilai universal Islam dapat memperkuat dakwah. Dan sarannya, perlu pendidikan tambahan bagi calon dai, program dakwah berbasis aksi sosial, dan juga pentingnya literasi digital untuk dai. Ya, sekian dan terima kasih. Dikembalikan kepada Pak Dena. Ya, baik, terima kasih Ibu Sisil untuk pemaparan materi terkait dakwah multikultural ya pada sesi kali ini. Dan untuk para Bapak Ibu sekalian yang mendengarkan untuk materi yang telah dibacakannya, dipersilakan untuk menanyakan jika ada hal yang ingin ditanyakan. Mohon maaf Pak Dena, seperti instruksi tadi Ya. dari Pak dosen dibaca semua dulu yang Ada. makalah yang keduanya. Ya, baik Pak. Dilanjutkan ya untuk makalah kedua. Izin mau izin share screen dulu. Kita yang kedua mau dari download saya. Mohon maaf salah. Mohon maaf. Mohon maaf ya Pak, ini ada gangguan teknisnya. Tadi untuk simpannya hilap. Maudu. Siap, nyantai Pak Dena. Maudu. Oke, Maudu. Sayang ini. Ya. Baik Bapak Ibu sekalian, untuk materi selanjutnya izin saya bacakan untuk maudu atau materi dakwah. Untuk materi dakwah ini, mohon maaf ya dilanjut. Nah, untuk maudu itu sendiri adalah artinya itu isi materi atau substansi atau tema pesan yang disampaikan kepada mad'u. Jadi maudu itu adalah isi atau pesan yang ingin disampaikan kepada jamaah. Kemudian untuk sumber-sumber materi dakwah itu salah satunya ada dari Al-Quran, hadis, ijtihad ulama, sejarah peradaban Islam, dan realitas sosial ya. Nah, dari Al-Quran tentu jelas sekali untuk dakwah keagamaan Islam terutama khususnya ini pasti akan menukil atau mengambil sumber dari Al-Quran karena itu sumber yang relevan sekali terkait tentang keislamannya. Kemudian untuk al-hadis juga ya, al-hadis sunnah Nabi dan sebagaimana sabda Rasul, aku meninggalkan dua untuk umatku yaitu Al-Quran dan hadis. Makanya ini menjadi pedoman penting bagi dai untuk menyampaikan ilmu-ilmunya mengambil bersumber dari Al-Quran dan hadis. Dan jika tidak dalam misalkan ada penceramah tidak menukil Al-Quran ataupun hadis itu kadang jamaah itu yang kalau jamaah yang terbiasa ngaji agak bertanya-tanya gitu, apakah ini benar gitu. Nah, kemudian ada ijtihad ulama. Ijtihad itu
ya para dai tentunya yang pernah pesantren atau santri yang menjadi dai itu mengambil sumbernya itu ijtihad, salah satunya dari kitab-kitab para ulama. Kemudian nanti ada terbaru lagi ada ulama yang terdahulu seperti pada para imam empat ya, mazhab empat, Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Hanafi, itu dari hasil ijtihad kemudian disampaikan oleh dai ya. Kemudian ada sejarah peradaban Islam. Nah, ini mengacu bagaimana fenomena kejadian Islam di masa lalu untuk merefleksikan Islam di masa sekarang. Ada juga sumbernya itu ada realitas sosial. Nah, realitas sosial itu melihat masyarakat sekarang ya, apakah relate konten yang direncanakan untuk disampaikan kepada masyarakat sekarang. Karena untuk perubahan zaman itu tidak bisa dipungkiri, pasti ada perubahan. Makanya dai itu harus melihat realitas sosialnya ini relate nggak sih sama jamaah yang akan didakwahinya. Kemudian selanjutnya prinsip pemilihan materi dakwah. Prinsipnya dari dari beberapa sumber tersebut harus sahih ya, akurat, artinya tidak menebak-nebak gitu. Kalau emang itu materi akan disampaikan, jangan jangan hasil ngaji tapi nundutan istilah nama. Jadi nanti informasinya itu simpang siur ya, tidak sesuai dengan aslinya. Kemudian relevan ya, harus ditinjau ulang untuk materinya. Tadi harus relevan, terus bertahap ya. Bertahap itu dari yang mudah ke yang sulit. Jadi nanti tergantung dari pendai ya, dan metodologi penyampaiannya itu kadang ada yang seperti segitiga ya. Ada yang intinya dulu baru melebar, ada yang lebarnya dulu baru intinya. Tapi dalam materinya itu harus dimudahkan dulu. Itu peran dai ya, jangan mempersulit pendengar sehingga nanti jamaah bisa mencernanya dengan baik. Kemudian moderat ya, moderat itu menyampaikan Islam sebagai rahmatan lil alamin, tidak menjudging, tidak mengklaim ya, tapi moderat. Terus kontekstual ya, harus dikaitkan dengan realitas problematika yang dihadapi mad'u agar solutif. Nah, jangan sampai mad'u itu, jamaah itu punya masalah A, tapi dai-nya itu membicarakan masalah C, sehingga harapan mad'u itu tidak tercapai. Kemudian untuk materi dakwah itu ada berdasarkan kandungannya. Untuk berdasarkan kandungan itu ada akidah ya, tauhid, ibadah, ritual, akhlak moral yang atau sosial ekonomi atau kisah-kisah. Terus berdasarkan tujuan, materi pembinaan ya, materi korektif, ini materi pencerahan, itu materi motivasi, ini bertujuannya ke sana. Nah, kemudian next. Nah, strategi pembagian materi. Ada model tematik, ada analisis kontekstual, integritas keilmuan, pemanfaatan teknologi. Jadi untuk pengembangan materi ya, ini ada 4 yang kami rekomendasikan. Kalau mau metode tematik itu mengangkat satu tema spesifik dan membahasnya secara tuntas dengan merujuk berbagai ayat dan hadis terkait ya. Jadi lebih spesifik ya untuk temanya, nanti lebih memudahkan mengarahkan jamaahnya sehingga mengambil sumber-sumber Al-Qur'an dan hadisnya itu lebih jelas. Nah, kemudian analisis kontekstual, mengkaji nas agama lalu menerapkannya dalam konteks kekinian, misalnya ekonomi digital, media sosial. Nah, ini karena di zaman sekarang udah di era digital, maka kita adaptasikan keilmuannya atau pemaparannya bisa melalui digital, yang mana kalau melihat peradaban Islam sebelum-sebelumnya belum terdigitalisasi, maka penyampaian itu pure ya,
pure bisa door to door atau masjid ke masjid. Kita nggak bisa penyampaian itu dalam satu waktu 10.000 jamaah gitu. Kalau sekarang kan bisa di TikTok atau di YouTube ada penonton 1.000 jamaah, itu kita bisa tersampaikan. Itu kita bisa mengembangkan materinya ke sana. Terus integritas keilmuan itu menghubungkan wahyu dengan temuan ilmu pengetahuan modern untuk menunjukkan keselarasan. Nah, ini salah satunya yang menjadi pokok ya, dalam artian kita sebagai siswa-siswi Usama tentunya yang mengkaji keilmuan di Usama banyak penemuan-penemuan ilmu baru yang harus kita integritaskan dengan keilmuan-ilmuan kita yang terdahulu. Katakanlah kalau dari basic pesantren yang dulunya itu agamis aja kepalanya, sekarang dikasih tentang ilmu kebarat-baratannya seperti psikologi. Nah, kita harus menemukan keselarasan nih antara psikologi dan keilmuan Islam yang sudah ada di dalam kepala. Kemudian pemanfaatan teknologi. Nah, ini juga menjadi strategi untuk pengembangan materi. Sekarang udah canggih ya, udah ada AI, tinggal nanti dikolerasikan ya, dikombin. Kita harus dianalisis pemanfaatan teknologi ini agar apa? Agar tetap tidak ngarang ya, agar materinya tetap tidak ngarang, tidak ngawur. Nah, itu kita bisa memanfaatkan teknologinya. Terus bisa dibuat juga video tutorial atau podcast dan yang lainnya. Kemudian next ya, tantangan di era kontemporer. Ini banyaknya hoax terjadi ya. Bedanya pemahaman agama sempit, nah, kemudian tidak berdasar dan memecah belah. Nah, inilah yang perlu kita perhatikan. Nah, prioritas mad'u masyarakat yang sangat beragam dari segi pendidikan, profesi, dan latar belakang budaya. Nah, ini juga menjadi tantangan ya. Tentunya bukan menjadi kita tidak harus masuk ke sana. Justru ini menjadi tantangan agar kita bisa lebih memahami lagi. Terus kemudian serbuan budaya global. Ini nilai sekuler, materialistis, liberal yang saling bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Karena tentu udah digitalisasi ini, informasi-informasi ini sudah banyak ya diserap oleh masyarakat. Baik itu nanti bergayakan Barat ataupun bergayakan Islam, itu masyarakat sudah menelannya. Nah, hal ini menjadi tantangan di era sekarang. Kemudian pemahaman teks yang literalnya, tantangan untuk mampu menafsirkan nas secara kontekstual tanpa mengabadikan makna aslinya. Nah, itu ya menjadi tantangan buat di era kontemporer. Kemudian next, ya terima kasih, itu pemaparan 2 makalah dari kelompok D. Saya kembalikan ke Pak Juandi. Terima kasih Pak Juandi. Sama-sama Pak Dena, alhamdulillah terima kasih kepada Pak Dena, juga Bu Nurul tadi ya, yang telah menyampaikan. Sisil. Bu Sisil, mohon maaf. Gimana sih teman-teman nggak tahu namanya? Lanjut. Malam kurang sehat, lagi kurang fokus nih. Terima kasih ulangi kepada Bu Sisil dan Pak Dena yang telah memaparkan makalahnya. Luar biasa, ini bekal buat kita semua sebagai para calon-calon konselor, calon-calon dai di masa yang akan datang, atau mungkin saat ini kita sedang berdakwah. Maka untuk mempersingkat waktu bagi para penanya yang ingin bertanya, dipersilahkan, dan mohon maaf mungkin satu persatu ya pertanyaannya, satu jawab. Silakan. Judulnya apa ya, baru masuk. Ya, siapa? Rekan-rekan, semangat, tetap semangat. Izin bertanya. Ya, mangga. Ya. Persilakan.
Nilai-nilai apa saja dalam Islam yang secara fundamental mendukung dakwah multikultural? Enggak, mungkin bisa langsung dijawab oleh kelompok D, Pak Dena dan Bu Sisil. Diulang pertanyaannya. Ya, sekali lagi, nilai-nilai apa saja? Nilai-nilai apa saja dalam Islam yang secara fundamental mendukung dakwah multikultural? Ya, saya mau membantu menjawab ya. Ya, nilai-nilai Islam dalam membantu nilai dalam Islam apa saja secara fundamental dalam mendukung kehidupan yang kultural ya, budaya ya. Satu, nilainya tauhid, keesaan Allah. Mengapa fundamental? Ini adalah fondasi seluruh ajaran Islam, menanamkan kesadaran bahwa semua manusia sama di hadapan Allah, sehingga mendorong budaya keadilan, persatuan, dan anti diskriminasi, melahirkan etos kejujuran, amanah, tanggung jawab, karena semua tindakan diawasi oleh Allah yang Maha Esa. Dampak kulturalnya menjadi basis etika sosial dalam masyarakat Muslim, membentuk identitas budaya yang mengutamakan integritas dan persaudaraan. Nilai keadilan, mengapa fundamental? Keadilan adalah salah satu prinsip tertinggi dalam syariat dan kehidupan sosial. Islam memerintahkan keadilan dalam semua aspek, hukum, ekonomi, hubungan sosial, bahkan dalam keluarga. Dampak kulturalnya menciptakan budaya musyawarah, penyelesaian konflik secara damai, dan perlakuan yang setara. Menumbuhkan tradisi sosial yang anti penindasan, anti korupsi, dan pro kemaslahatan. Ringkasnya, dua nilai fundamental Islam yang mendukung kehidupan kultural adalah tauhid, fondasi moral dan spiritual masyarakat, keadilan, fondasi etika, sosial, dan hukum. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum. Silakan kalau ada yang mau menambahkan, teman-teman di kelompok D atau yang lainnya, silakan barangkali tidak puas. Atur nuhun, Bu. Terima kasih, Teh Haji. Masya Allah. Sami-sami. Ya, mangga. Siapa lagi yang bisa atau yang bisa menambahkan atau mau bertanya? Mungkin Pak Dena bisa langsung dipandu, Pak Dena. Saya lagi ini nih kurang nggak bisa stabil duduknya. Iya. Nah. Baik, terima kasih ya Pak Juandi. Izin ambil alih untuk sesi diskusi. Terima kasih Pak Juandi untuk arahannya dan yang sudah bertanya untuk Bu ER dan Bu Susi yang juga sudah menjawabnya dari pertanyaan Bu ER. Silakan untuk berikutnya untuk terkait dakwah multikulturalnya bisa ada yang mau nanya silahkan. Berhubung belum ada yang bertanya, izin Pak Dena saya bertanya. Tapi mohon maaf nih sampai kalau suaranya kurang enak didengar. Ya, aman Pak. Di era sekarang ini kan zaman teknologi dengan dakwah secara manual ya, katakan manual gitu kan. Tentunya kan ada positif dan negatifnya ya, ada plus minusnya gitu. Nah,
Plus minusnya kalau kita dakwah melalui digital gitu kan, tadi kan banyak berita hoaxnya gitu kan, terus banyak senda gurau yang berlebihan gitu. Memang secara meraih simpati masyarakat itu sangat luar biasa antusiasnya. Seperti misalkan di sosial media itu, kalau saya lihat di Facebook itu ada yang bergaya bobotoh sambil bernyanyi-nyanyi gitu kan dakwahnya itu. Seolah-olah tapi kalau saya perhatikan itu nilai penyampaian yang tadi disampaikan itu kurang masuk gitu. Nah, sehingga menimbulkan satu gejolak atau perdebatan di kalangan para dai yang betul-betul berjuang di dakwah, dan yang keduanya memang itu sulit gitu ya, apa namanya, cahaya ilmunya itu sulit masuk gitu. Karena memang kalau saya baca dalam Dasoil Ubad itu kan, ilmu itu susah masuk kalau kita banyak ketawa gitu. Bahkan dalam salah satu hadis pun pernah saya baca bahwa terlalu banyak ketawa itu bahkan bisa menyebabkan matinya hati, gitu, kerasnya hati, sehingga nasihat itu hanya bisa ditangkap saat itu juga gitu. Kalau istilah bahasa Sunda itu masuk cepil katuhu, keluar cepil keca gitu. Masuk telinga kanan, keluar telinga kiri gitu. Nah, sementara kalau dakwah katakan di masjid-masjid itu kan memang peminatnya sedikit, cuman efeknya sangat berpengaruh gitu. Nah, bagaimana cara menyeimbangkan supaya antara dakwah di di kampung, di masjid-masjid, dengan dakwah untuk mengimbangi dakwah di sosial media itu, Pak Dena. Baik, terima kasih untuk Pak Juandi. Ini sangat relate sekali ya untuk pertanyaannya, dan ini harus menjadi pikiran juga ya untuk kita semua, bahwasanya memang betul di zaman era digital banyak pendakwah baru ya dengan leluasa tanpa harus memikirkan background ya, nampaknya udah bisa berdakwah. Namun hal ini juga menjadi dilema ya, antara kita juga menyetujui atau kita juga mendebatnya. Dalam hal ini tentu seperti banyak candaan-candaan yang bersisipkan dakwah, mungkin ada tujuan tertentu ya dari konten kreator, katakanlah ya, seorang konten kreator yang mana para konten kreator itu salah satunya ingin memasuki FYP ya, FYP agar video-videonya itu masuk di beranda yang yang pendengar lah, katakanlah. Jadi salah satu metode agar FYP itu ya, kemarin sempat ada ulasan salah satu dari Burinsun harus penggemarnya banyak, kemudian harus mengambil perbandingan agar FYP itu, dan ini salah satunya juga dengan candaan ya, candaan atau ketawa-ketawa ya, dengan pendekatan ketawa mungkin berniatnya konten kreator itu agar FYP, agar videonya tersebar luas sama banyak orang, maka dibukalah dengan candaan-candaan gitu, agar agar banyak nonton, nanti engagementnya naik, followersnya naik, viewsnya naik, sehingga lebih mudah untuk penyebarannya gitu. Nanti membentuk personal branding, konten kreator gaya dakwahnya itu emang agak nyeleneh gitu ya. Dan mohon maaf nih, pernah dengar juga ya, untuk yang agar FYP itu ada ilmunya, ada namanya ilmu hook. Nah, dari pernah dengar ilmu hook itu seperti sesuatu yang membuat kita penasaran gitu. Nah, kalau konten kreatornya
cuman datar-datar aja, misal Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, plat datar itu nanti nggak bisa masuk FYP sehingga penyampaian dakwah atau nilai yang ingin disampaikannya itu nggak bisa tembus ke orang lain gitu. Ya cuman followersnya aja yang 20 gitu. Itu pun cuman di 3 detik pertama udah skip lagi. Nah, tapi dengan menggunakan hook yang bagus agar penontonnya bisa stay di 5 detik pertama itu sebuah effort yang besar ya harus dilakukan. Malahan kata-katanya itu hampir seperti menyeleneh ya. Tapi itu kalau saya analisa demi FYP tentu kalau kreatornya dari Usama katakanlah berbackgroundkan Toriko pasti punya batasan lah. Nah, namun untuk konten kreator yang lain karena kita nggak tahu background latar belakangnya seperti apa. Nah, apakah keilmuan keislamannya dia memiliki prinsip-prinsip yang seperti kita tadi ada nilai-nilai ketauhidan, bagaimana nilai ketauhidannya dia seperti apa gitu. Kita nggak bisa track secara cepat ya. Kalau katakanlah dari Facebooknya itu videonya udah beribu gitu. Nah kita nggak bisa judging juga gitu. Kadang untuk di media sosial tampilnya A padahal glamor-glamor gitu atau canda-candaan. Tapi kadang bisa jadi di dunia realitanya dia sering berbagi, terus ramah dan itu kita ngelihat kalau dari kami itu coba lihat dari sisi positifnya. Oh, dia itu mau biar engagement naik FYP. Cuman ini aja sih halnya tidak lumrah ya, apalagi kalau di kalangan usia 40 tahun ke atas kadang apa sih gitu anak muda teh menikah parah gitu. Padahal dia tuh demi FYP, demi apa kontennya lebih masuk. Dan untuk cara menyeimbangkan dakwah media sosial dengan media dakwah masjid ke masjid, ini tentu kita perlu dibekali pengetahuannya ya, seperti kita harus mempelajari juga bagaimana cara ngonten agar bisa dilihat sama orang supaya dakwah kita itu bisa FYP gitu, bisa tersebar ke masyarakat yang banyak gitu. Dengan basic kita alhamdulillah udah belajar dari Usama, tentu dengan basic dan dengan didasari Toriko kita tahu nih batasan-batasan dalam penggunaan media sosial dan yang terutama itu dalam hooknya seperti dalam bercandaan nanti bisa kita menemukan batasannya, tidak seperti yang non kuliah di Usama untuk membuat hooknya itu bisa hampir bisa kebablasan lah katakanlah gitu, agar bertujuan untuk biar FYP, yang penting FYP lah ya, kontennya kendaya lah kena jangan katakanlah seperti itu. Nah tadi dari media sosialnya kita harus buka wawasan untuk trik-trik konten biar FYP, terus biar enggak cuma dakwah mereka aja yang menurut kita kurang baik gitu. Jadi kita bisa menutupi dakwahnya mereka sehingga masyarakat awam itu bisa memahaminya seperti yang kita maksudkan. Dan tentu untuk dakwah dari masjid ke masjid nampaknya ya ini udah menjadi menjadi sebuah budaya gitu, udah menjadi sebuah budaya yang kalau udah rutinan katakanlah minggu malam Jumatan gitu, pengajian malam Jumatan itu sudah terrealisasi. Dan itu pun nanti ya kalau katakanlah dari akun konten kreator salah satu siswa-siswi Usama kita katakanlah udah banyak followersnya, FYP-nya udah selalu FYP, penontonnya sudah banyak, nanti bisa dimasukkan model live streaming. Model live streaming ini jadi combine ya antara dakwah masjid ke masjid, katakanlah di masjid A sedang ada pengajian, ada dakwah yang dilakukan oleh pendai B
Nah, ini konten kreator dari kita karena udah followersnya banyak, pushnya udah bagus, FYP terus, bisalah dibuka siaran langsung. Nah, kalau udah FYP-nya udah banyak, followersnya banyak ketika siaran langsung pun, nah itu kemungkinan besar untuk dakwah digitalnya itu lebih memudahkan gitu. Daripada kalau kita followersnya masih minim, views-nya juga minim, ketika mulai live streaming ada yang nonton, cuman tidak sebanyak yang yang konten kreatornya udah banyak followers dan FYP. Ya, kurang lebih seperti itu Pak Juandi. Mudah-mudahan tidak puas dan kita diskusi dengan di lapangan Pak Juandi seperti apa. Mau Ya, terima nambahin kasih Pak Pak Dena Dena. jawabannya tuh bisa? Baik, Bu Susi silakan ditambahkan. Ya, ini tadi pertanyaannya ya bagaimana penjelasan secara sederhana aja dan praktis tentang cara berdakwah di era IT baik di masjid maupun di media sosial. Sekaligus bagaimana menyeimbangkan gaya yang menarik tanpa mengurangi kedalaman ilmu. Dakwah manual tatap muka itu kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya ada sentuhan emosional langsung, tatapan, gestur, kehangatan. Hubungan pembina jamaah itu lebih dekat, cocok untuk membangun komunitas dan pembiasaan ibadah. Kekurangannya, waktunya terbatas, tidak semua materi bisa tersampaikan. Kadang penceramah lebih fokus hiburan, nyanyi, apa bercanda. Simpatinya dapat, tapi ilmu tidak masuk. Jemaah itu beragam, tidak semuanya fokus. Nah, dakwah digital media sosial, kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya, jangkauan itu sangat luas. Bisa keluar daerah, bahkan ke luar negeri. Kontennya itu bisa ditonton berulang-ulang kali. Ilmu lebih masuk. Ini cocok untuk generasi muda yang lebih visual dan cepat. Kekurangannya tidak ada informasi nonverbal, mudah salah paham. Komentar kadang toksik. Perlu konsistensi dan kreativitas. Bagaimana agar dakwah lebih mengena di masjid dan media sosial? Prinsip utama, seimbangkanlah antara hiburan dan kedalaman ilmu. Bercanda boleh, asal jangan mendominasi dan tetap terkait dengan pesan. Hindari gaya yang membuat jamaah tertawa tanpa mengambil pelajaran. Gunakan humor sebagai icebreaker, bukan inti ceramah. Gunakan bahasa yang sederhana. Jangan terlalu akademis, tapi tetap tepat. Beri contoh kehidupan nyata, keluarga, pekerjaan, atau sosial. Fokus pada satu pesan utama. Kadang ceramah itu tidak mengena karena pembicara terlalu banyak topik, tidak ada take away. Solusinya satu ceramah, satu pesan. Teknik dakwah di masjid mulai dengan masalah sehari-hari. Contohnya, kenapa sih kita mudah marah? Bagaimana agar anak mau sholat? Ini langsung menarik perhatian. Gunakan struktur yang jelas, pembukaan yang singkat, cerita atau perumpamaan dengan ayat hadis yang mendukung, solusi yang praktis, penutup, kiat dan doa, serta motivasi. Libatkan jamaah, tanya jawab yang ringan, ajak refleksi, coba kita renungkan. Jadikan ceramah itu berdampak. Berikan jamaah juga tugas sederhana, senyuman ketiga orang hari ini, baca satu ayat sebelum tidur. Itu membuat dakwah itu hidup. Nah, teknik dakwah di media sosial, buat konten pendek 30 atau 60 detik. Konten singkat akan lebih mudah viral dan mudah dicerna. Buat tema yang spesifik, contohnya cara sabar di tengah masalah, doa sebelum tidur, mengatasi rasa malas ibadah, gunakan visual sederhana, tulis poin penting di layar, suara jernih, penting sekali, konsisten, warna, background, upload rutin meski konten sedikit. Kuncinya dakwah itu adalah hidayah dan hikmat. Allah memerintahkan berdakwahlah dengan hikmah.
Hikmah itu adalah tepat porsi, tepat gaya, tepat isi. Humor boleh, lagu boleh, asal tidak menenggelamkan ilmu. Oke, sekian terima kasih Pak Juandi, semoga tidak puas. Ya, terima kasih semuanya. Boleh bertanya Pak Deda? Ya, Hmm. silakan Bu Leni. Ya, ini ya saya suka analisis gitu ya kalau dakwah-dakwah di pengajian baik di masjid, dakwah kampung atau dakwah pengajian ibu-ibu gitu ya. Atau misalkan dalam obrolan aja misalkan. Kenapa gitu ya? Kalau obrolan yang mengandung ke sana arahnya gitu, mengandung ya ke arah seks misalnya. Ya bukan seks ya. Misalkan cuma bilang pisang aja atau bilang tongkat aja. Nah, itu arahnya tuh selalu ke situ. Dan yang diingat ibu-ibu itu bukannya ilmu dakwah agamanya ya, tapi justru hiburannya yang dibawa ke rumah gitu. Dan yang dakwah yang seperti itu yang mereka anggap bahwa oh itu rame ya. Nanti lagi kalau misalkan eh perlu yang dakwah tuh dainya yang seperti itu gitu. Nah, itu bagaimana konteksnya ya kan kita teh dakwah teh untuk beragama Islam ya untuk ke situ ya. Tapi yang mereka ambil, yang masyarakat ambil itu selalu arahnya yang ke situnya gitu, bukan yang ke apa? Bukan konteks dakwah yang sebenarnya gitu. Di sini juga sama ya kalau misalkan kalau ada hayang gitu aja pasti kan rame gitu. Nah, seperti itu gimana tuh cara apa ya maupun di dakwah eh, kampung atau multikultural itu seperti itu konteks dakwah seperti itu gimana tuh? Ya, ya baik, atas pertanyaan dari Bu Leni untuk kelompok kami, kelompok D, bagaimana cara ini ya, banyak pendakwah yang dengan canda seks itu lebih diminati daripada tanpa bercanda mengarah seks. Dan untuk pertanyaan dari Bu Leni agar kami diskusikan dari kelompok kami, untuk itu kita buka dulu ya satu lagi pertanyaannya. Kami tampung dulu untuk pertanyaan dari Bu Leni biar nanti sekalian. Satu lagi barangkali ada yang mau nanya. Saya Pak Dena, Ya, boleh silakan Ibu Wati. ini mengenai dakwah multikultural itu saya belum begitu paham ya. Minta tolong berikan contohnya seperti apa praktik dakwah multikultural itu. Apakah sudah berhasil diterapkan di Indonesia atau belum? Sekian saja Pak Dena. Ya, baik. Terima kasih Ibu Wati Sukmawati atas pertanyaannya. Bagaimana contoh dakwah multikultural di Indonesia? Apakah sudah berhasil atau belum? Ya. Baik, untuk pertanyaan dari Ibu Leni, barangkali dari anggota kelompok D ada yang mau menjawab? Hmm, Baik ya, izin sambil nunggu anggota kami untuk mendiskusikan, izin saya menjawab dulu untuk Bu Leni. Memang betul ya Bu, dililit banget ini pertanyaan. Kadang di sini juga ya, di Bandung, saya tinggal di Bandung ketika ada pengajian yang ustadznya itu membicarakan ada selentingan ke sana, masyarakat itu sebagian masyarakat ya mohon maaf, sebagian masyarakat itu ada yang menyatakan oh raminya Ustadz Etamah cina gitu. Ya mohon maaf, seru ya Ustadz itu mah, bahasanya lucu ya katakannya. Jadi yang betul diingatnya itu cuman menurut kami bahwasanya hal itu harus digarisbawahi. Ini menjadi bahan evaluasi dai ya. Boleh-boleh saja untuk bercanda ya karena itu menjadi sebuah rilis otak agar uh, tidak terlalu berat untuk menangkap materi. Dan kalau dikatakan kenapa kok untuk candaan ke arah seks itu lebih lebih ini ya lebih nerap gitu karena
kembali lagi ke fitrah manusia, ada bagian otak bahwasanya ada yang mengarah ke seks yang mana kalau pintu seksnya udah dibuka maka ketika pembicaraan itu cenderung ya kecenderungan rap lah kayak gitu. Tapi ini kalau saya analisa ya pernah beberapa circle ya, ada circle menengah ke bawah, menengah ke atas. Ternyata dari menengah ke bawah itu dengan mohon maaf ekonomi pas-pasan dan pengetahuan uh, tidak kurang belajar lagi lah katakanlah jarang anu S1 S2 ya, ibu-ibu ibu-ibu yang notabene yang sekolahnya SD ketika pengajian dengan ekonominya ke bawah itu kecenderungan ketika dibicarakan itu seru gitu, resep. Nah, berbeda lagi dengan di kalangan akademisi terus menengah ke atas ketika penceramahnya itu membicarakan hal yang seks malahan menjadi apa sih gitu. Kok gitu aja dibicarain gitu. Nah, akademisi itu kalau pernah ya jadi pernah berdampingan antara bersentuhan dengan akademisi ternyata membicarakan hal yang mengarah bercanda seks itu seenak gitu, nah nggak mau lah gitu, nggak mau dengar. Tapi kalau yang munakabah dengan ekonomi dan pendidikannya agak nggak menggali lagi keilmuan, maka lebih wah gitu. Dalam artian ini saya simpulkan bahwasanya dalam struktur otak manusianya itu orang berpendidikan itu kebutuhan seks memang ada, cuman tidak menjadi dominan karena terpenuhi dengan fokus ke pelajaran-pelajaran, fokus ke ilmu-ilmu, riset lagi, baca buku lagi, dan untuk berseksnya itu tidak menjadi nomor satu, melainkan lebih pikirannya itu mengarah ke ilmunya gitu. Apa ini ilmunya? Tapi kalau yang tidak melanjutkan kuliah, tidak membaca banyak buku, tidak riset, itu kecenderungan seksnya itu ada karena tidak ditutup si otak bagian seksnya itu. Malahan ya mohon maaf ya karena mungkin yang ibu rumah tangga itu ya gak apa-apa, saya emang gak mikir yang lain-lain, yang penting saya tuh melayani suami gitu. Yang dipikirkannya ke sana aja gitu. Dan tidak jadi si otaknya tuh nggak untuk kebutuhan seksnya itu gak ditutup, gak diimbangi sama ilmu pengetahuannya. Nah ini menjadi bahan juga ya untuk kita semua sebagai pendai, tinggal dianalisa masyarakatnya. Kalau masyarakatnya di ke bawah memang nanti bakal diingat ya, bakal disukai. Cuman menjadi tataran buat kita itu kita harus memberikan evaluasi kembali ya. Jadi katakanlah sekarang materi humor, canda, nanti di akhirnya kita harus evaluasi lagi nih materinya. Jangan sampai materi yang sudah bagus-bagus kita kemas, kita sampaikan ke jamaah, ditutup sama candaan biar lagi. Nah, setelah biar lebih rileks lagi itu gak masalah, tapi nanti tinggal kita evaluasi lagi ya, recall lagi informasi yang telah didapat dari kita. Katakanlah coba tanyakan ke para jamaah interaktif tadi teh yang disampaikan sholatnya berapa rakaat, katakanlah seperti itu. Maka nanti terseimbangi lah akan seimbang antara ya otaknya juga rileks, ilmunya juga dapat, dan harapannya kalau ada bercanda-canda ke arah sana itu menjadi tidak pembicaraan utamanya, melainkan yang kesimpulan yang dai sampaikan. Nah mungkin salah satunya kadang ya dai itu tidak membuka evaluasi ke para jamaahnya sehingga informasi yang sudah bagus, ilmu yang bagusnya itu tidak terrecall kembali, ketutup sama bercandaannya. Nah itu dari saya, barangkali dari anggota kelompok yang lainnya mau menambahkan, dipersilahkan. Ya, saya tambahkan sedikit ya. Ya, baik Bu Sucia. Kenapa kalau yang negatif itu kita
apa ya, seringkali lebih cepat untuk menangkap, lebih cepat untuk menerima, itu sebenarnya karena alasan psikologis ya, biologis dan sosial, mengapa hal-hal negatif itu lebih cepat tersap dan lebih disukai manusia gitu loh. Ini bukan hanya di dakwah aja, tapi di fenomena lain juga seperti media, politik dan lain-lain juga kan, kalau yang negatif tuh kayak cepat banget gitu ya. Sama halnya dengan tadi Ibu Len bilang pada saat dakwah tuh kayaknya suka banget hal-hal yang seperti itu gitu ya. Nah, kalau saya boleh berpendapat itu tuh sebenarnya tergantung tadi benar sama apa yang dikatakan Pak Dena ya, bahwa ya mungkin terbagi atas dua kalangan itu ya. Nah, tapi balik lagi itu semua tergantung dari individunya masing-masing gitu loh. Jadi kalau misalnya apa namanya, otak dan pikirannya ya positif, saya rasa sih tidak akan terlalu suka gitu kan ya. Dan untuk pendakwah juga akan lebih baik gitu ya. Akan lebih baik daripada membicarakan tentang hal-hal yang negatif gitu. Harusnya seorang pendakwah itu bagaimana caranya, ucapan, perkataan, dan juga apa yang akan dia keluarkan lewat lisannya itu semua harus berbau positif gitu. Kenapa? Karena kalau pendakwah itu positif, maka apa namanya, sinyal itu akan disampaikan kepada jamaahnya gitu, dan jamaah itu akan menerimanya gitu loh, berupa positif juga gitu. Dan insya Allah positif itu nggak selalu boring ya, maksudnya nggak selalu apa namanya, tidak menarik gitu. Hal-hal positif itu justru harus apa namanya, harus kita budidayakan, kita pertahankan, maksudnya dalam setiap dai-dai gitu ya, mau dakwah gitu kan ya, atau konseling atau apapun itu, memang dia harus punya jiwa positif dulu gitu. Nah, karena kalau misalnya dia punya sedikit jiwa negatifnya, itu akan berpengaruh terhadap lingkungan dan jamaahnya sendiri gitu loh. Nah, apa positifnya itu bisa kan kita seperti istilahnya kalau pendakwah gitu ya, eh, mendakwah bercerita tentang kejadian, maksudnya kisah-kisah nyata gitu, seperti bagaimana sih penanggulangan seorang ibu rumah tangga yang sedang stres gitu kan. Nah, hal-hal positifnya itu kayaknya lebih berasa sih sebenarnya kalau misalnya dakwah-dakwah yang memang apa namanya, nyata ya. Gitu sih kalau menurut saya. Jadi apapun apa namanya, bentuk penyampaiannya, kalau bisa memang seorang pendakwah itu memang harus membawa aura dan pikiran positifnya sih ya gitu, agar kita bisa apa namanya, eh, menyampaikan kepada jamaahnya pun juga, dan jamaahnya menerima itu dengan positif gitu lah, gitu sih. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Bu Sisil untuk tambahannya. Betul sekali ya, seperti itu Ibu Leni dari respon dari kelompok kami. Bagaimana untuk dari Bu Leni dari pengalaman di masyarakatnya, apakah ada seperti itu atau bagaimana? Ya sih emang sih dakwahnya emang positif juga sih yang disampaikan. Cuma begitu misalkan soal misalkan tongkat, nah mereka itu yang masyarakatnya itu ya apa audiensnya itu batunya itu yang wah kalau tongkat gini-gini wah itu wah langsung aja gitu. Sebenarnya sih dia juga nggak bertujuan ke situ gitu misalkan si apa si pendakwahnya dainya nggak bertujuan ke situ tapi mereka sendiri yang wah jadi ke arah ke situ gitu tapi ya emang apa ya dari situ yang tadinya yang ngantuk juga jadi pada melek gitu kalau jadi pada ketawa pada ini gitu kan jadi semacam hiburan juga tapi emang dainya nggak bermaksud ke arah yang ke situ cuma dari audiensnya madunya aja gitu yang ke situ gitu jadinya ya yang itu yang menambah hiburan gitu padahal mah ya nggak bermaksud gitu kayak misalkan kita juga suka mendengarkan gitu orang gimana eh, apa ya, ya jadi arahnya teh Mohon maaf, gak ada suaranya Bu Leni. Ya udah ini Pak Dana menjawab pertanyaan yang tadi.
ya, yang Silakan. bagaimana contohnya apakah dakwah kultural itu di Indonesia sudah berhasil atau belum ya? Ini saya coba dakwah kultural di Indonesia itu telah menunjukkan hasil yang signifikan. Salah satu contohnya adalah keberhasilan Wali Songo dalam menyebarkan Islam di Jawa dengan memanfaatkan budaya lokal seperti wayang kulit, tembang, dan arsitektur masjid yang khas Jawa. Mereka tidak menghapus tradisi pra-Islam, tapi memberinya makna baru dalam bingkai ajaran Islam. Contoh lain adalah Muhammadiyah yang telah berhasil melaksanakan dakwah kultural melalui program pengelolaan sampah di Jawa Tengah. Meskipun sebagian besar pesertanya tidak secara langsung berafiliasi dengan Muhammadiyah, namun mereka terpengaruh dan terlibat dalam dakwah kultural ini. Nah, dakwah kultural juga dapat dilihat dari keberhasilan Islam di Indonesia dalam beradaptasi dengan budaya lokal, sehingga masyarakat dapat menerima ajaran Islam secara bertahap dan tanpa konflik. Hal ini membuat Islam berkembang sebagai agama yang moderat, toleran, dan inklusif. Namun perlu diingat bahwa dakwah kultural tidak hanya tentang keberhasilannya, tapi juga tentang proses dan tantangan yang dihadapi. Oleh karena itu, perlu terus dikembangkan dan diperbaharui serta dakwah kultural yang relevan dengan zaman dan kebutuhan masyarakat. Sekian, terima kasih Ibu, semoga tidak puas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Ibu Susi untuk menjawab pertanyaan dari Ibu Wati Sumawati. Contoh real relate di Indonesia dakwah multikultural. Kurang lebih seperti itu ya. Jadi kesimpulannya apa sih kita ketahui dulu multikultural itu? Dakwah multikultural adalah upaya penyampaian pesan keagamaan dengan menghargai dan menghormati keragaman budaya, etnis, dan agama dalam masyarakat dengan tujuan menciptakan keharmonisan dan toleransi. Dalam hal ini betul sekali yang seperti dibicarakan sama Ibu Susi, seperti para wali songo ya, beliau mengadaptasi kebudayaan yang diisi dengan nilai-nilai Islam, seperti yang tadi bangunan-bangunan, kemudian juga ada Sunan Bonang dan sunan-sunan yang lainnya. Begitu Ibu Sukmawati, bagaimana? Apa ada yang ditanyakan kembali? Ya, cukup Pak Dena. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih banyak Bu Sukmawati. Dan mengingatkannya kurang lebih kita tuh jam 5 ya selesainya. Iya, jam 5, jadi ada 15 menit lagi untuk Pak dosen. Ya, baik. Kurang lebih terima kasih banyak untuk kelompok D yang sudah berpartisipasi semuanya, dan yang juga yang para penanya dan yang jawab dan partisipan sekalian. Kurang lebihnya mohon maaf atas segala kekurangan dari penyampaian kelompok D, dan saya kembalikan ke Pak Juandi untuk penanggung jawabnya. Silakan Pak Juandi. Alhamdulillah, terima kasih Pak Dena dan rekan-rekan yang sudah memaparkan makalah, bertanya, dan menanggapi. Untuk mengisi sisa waktu dan menyempurnakan diskusi kita, mungkin saya serahkan ke Pak dosen untuk menambahkan dan menyimpulkan. Oke, terima kasih ke Pak Juandi, juga Pak Dena dan kawan-kawan yang telah mempresentasikan makalah pada sore hari ini menjelang maghrib ya, menjelang jam 5. Saya punya waktu dan diberikan sisa waktu untuk sedikit menambahkan barangkali terkait dengan apa yang kita diskusikan pada kesempatan sore hari ini. Yang pertama terkait dengan dakwah pada masyarakat multikultural. Ya, tadi sudah disampaikan oleh Pak Dena, jadi masyarakat multikultural itu masyarakat yang memiliki keragaman budaya.
keragaman budaya, salah satunya seperti di Indonesia. Jadi kalau misalnya multikultural itu bukan hanya di Indonesia, tapi di seluruh dunia, di negara manapun sudah pasti keragaman budaya itu sudah ada. Dan itu menurut saya sudah merupakan sunatullah yang sudah Allah gariskan. Dan kita tidak bisa mengelak dari sana gitu. Itu sesuatu yang ensik ya, sesuatu yang memang sudah ditetapkan oleh Allah. Tetapi kalau kita kerucutkan kepada Indonesia, salah satunya Indonesia juga sama. Masyarakatnya itu masyarakat yang multikultural, masyarakat yang memiliki keragaman budaya. Salah satu budaya yang ada di Indonesia misalnya ataupun di seluruh dunia, salah satunya adalah bahasa. Bahasa itu budaya. Makanya bahasa itu kenapa di setiap negara itu berbeda-beda. Bahkan di Indonesia saja bahasa itu banyak sekali. Ada yang menyebutkan di Indonesia itu memiliki 105 bahasa. Yang saya juga dari 105 bahasa itu nggak hafal semua. Itu. Yang saya tahu saya bahasa Indonesia, bahasa Sunda, bahasa Jawa pun saya nggak ngerti. Ya ngertinya cuma wadon sama lanang saja. Nggih gitu ya. Udah. Selain itu nggak tahu saya. Nah, itu. Betul. Bahasa Inggris juga saya pasif gitu. Apalagi bahasa-bahasa yang lain, bahasa Mandarin, bahasa bahasa Arab, bahasa bahasa Portugis dan lain sebagainya, banyak sekali lah bahasa. Saya juga nggak ngerti. Bahkan menurut para ahli itu di dunia ini ada 6.500 bahasa. Bayangkan. Jadi sangat banyak gitu, sangat beragam gitu. Dan itu memang sebuah realitas yang harus kita terima sebagai dari bagian dari budaya itu sendiri. Kemudian yang tadi disampaikan oleh Ibu Susi juga terkait dengan di Indonesia misalnya keragaman budaya. Misalnya kenapa masjid di Indonesia itu berbeda dengan masjid di Makkah dan di Madinah misalnya. Masjidil Haram misalnya dengan masjid di Demak itu beda. Kenapa gitu? Nah, itu karena adanya keragaman budaya di situ. Jadi tapi tidak berarti itu keragaman itu tidak cocok dengan ajaran Islam, tidak juga. Karena itu bagian dari perubahan-perubahan kondisi di mana budaya itu berkembang di satu masyarakat. Nah, gitu. Dan masih banyak lah keragaman budaya, misalnya pakaian orang Indonesia itu kenapa misalnya berbeda dengan pakaian orang Arab misalnya. Ada banyak yang lain ya. Karena apa? Karena memang ajaran Islam itu sifatnya universal gitu. Nah, kalau dalam Al-Quran itu disebutnya dengan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jadi tidak rahmatan lil arabiyyin, tidak. Jadi Islam itu berahmat bagi orang Arab saja, enggak. Bagi semua orang Islam, bahkan di seluruh dunia ini, di seluruh alam ini. Gitu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, saya ingin menyampaikan kepada semuanya, harus dipahami terlebih dahulu, karena memang ini ada kaitannya dengan spesialisasi keilmuan kita, yaitu dakwah, khususnya juga di ranah BPI misalnya. Tapi saya ingin melihat dari konteks yang secara umumnya saja, dakwah saja. Jadi harus dipahami terlebih dahulu apa itu dakwah. Nah, itu dakwah sebagai ilmu, ada dakwah sebagai praktis. Nah, itu beda. Ya. Jadi mana dakwah sebagai ilmu? Jadi ada dakwah sebagai ilmu, ada dakwah sebagai praktis. Kalau dakwah sebagai ilmu yang tadi disampaikan oleh Pak Dena, jadi dakwah sebagai ilmu itu dakwah yang dikaji oleh para akademisi, oleh dosen, mahasiswa. Jadi yang mereka yang berkecimpung di dalam keilmuan atau di perguruan tinggi. Nah, itu mereka memang lebih bergelut di bidang teori-teori tentang keilmuan itu. Kalau kita di STID ini adalah keilmuan tentang dakwah, tentang ke-BPI-annya. Nah, itu adalah dakwah sebagai ilmu.
ada lagi dakwah sebagai praktis. Nah, ini tidak mesti harus dilakukan oleh para akademisi atau para sarjana atau para orang-orang yang ada di keilmuan di perguruan tinggi. Tapi juga bisa dilakukan oleh setiap umat Islam yang memiliki kemampuan, punya kapasitas, dan punya keahlian bidang itu. Makanya banyak dai-dai sekarang itu kan bukan lulusan daripada ilmu dakwah, bukan dari spesialisasi keilmuan dakwah. Banyak misalnya kalau kita lihat dakwah-dakwah sekarang yang para dai yang muncul. Nah, itu namanya dakwah praktisi. Walaupun memang di satu sisi seharusnya kita apalagi kita ini sebagai akademisi, sebagai dosen, sebagai siswa juga, itu kedua itu harus kita miliki. Kita punya keahlian di dalam ilmu dakwah, jadi kita menguasai teori itu tentang dakwah, dan jika kita bisa berdakwah melalui praktisi, misalnya dakwah di panggung-panggung, di majelis taklim, atau dimanapun gitu. Nah, ini diharapkan STID itu punya kader-kader, ya, punya sarjana-sarjana yang memiliki dua kemampuan ini, dua kompetensi kalau saya bilang. Kompetensi ini, kompetensi secara keilmuan dan kompetensi secara praktis gitu. Dan ini harapannya. Kalaupun misalnya tidak dua-duanya, ya salah satunya harus kita ambil. Nah, jangan tidak ada semuanya. Gitu. Nah, itu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, bisa kita lihat dakwah itu atau tujuan dari dakwah itu apa sih sebetulnya. Jadi ketika, nah tadi ada yang menyampaikan, kalau saya sih bahasanya motif dari dakwah itu apa. Jadi niatnya. Jadi orang dai itu, orang berdakwah itu pasti ada niatnya, nggak mungkin tidak ada niatnya. Cuma niat itu memang tidak bisa kita terjemahkan dalam realitas yang nyata gitu, karena itu memang urusan hati orang gitu, sehingga tidak bisa dilihat dari sana. Nah, tetapi secara umum tujuan dakwah itu apa? Kalau saya melihatnya ada dua tujuan dakwah itu. Yang pertama adalah dakwah sebagai sow the way trust. Ini bahasa Inggrisnya begitu. Jadi kalau saya salah, tolong diluruskan gitu ya. Karena saya bukan ahli dalam bidang bahasa Inggris. Saya nggak paham ya bahasa Inggris. Jadi pasif ya. Sekali lagi, jadi tujuan dakwah itu adalah sow the way trust. Tujuan dakwah adalah memberikan petunjuk jalan yang benar. Nah, gitu ya. Jadi kita berdakwah itu adalah untuk memberikan petunjuk jalan kepada orang lain ke jalan yang benar. Gitu. Jalan yang benar itu jalan mana? Ya jalan yang sudah digariskan oleh Allah dalam ajaran Islam berdasarkan Al-Quran dan hadis. Itu ya. Kemudian yang kedua adalah tujuan dakwah itu adalah sow the standing trust. Artinya apa? Memberikan pemahaman yang benar kepada orang. Nah, tadi ada kalau tidak salah saya simak dari Ibu Leni ya, terkait dengan misalnya toriko yang ada di kita, misalnya tentang tongkat, tentang radoh merah putih dan sebagainya. Jadi terjadi kesalahpahaman itu karena memang apa? Kalau menurut saya mereka tuh salah paham dengan torikoh kita itu karena memang mereka melihatnya dari jauh gitu. Mereka melihatnya dari jauh. Makanya kalau misalnya kita ini sebagai murid Abah gitu, kalau misalnya ada yang bertanya kepada kita misalnya, pertanyaan itu tidak bisa kita jelaskan secara detail, karena memang akan beda ketika kita mendengar penjelasan dari Abah, kemudian kita sampaikan kepada orang lain, itu akan beda. Baik itu secara psikologisnya ataupun secara penerimaannya. Makanya jalan satu-satunya ketika ada orang yang misalnya belum memahami tentang toriko itu, yaudah kalau saya suruh aja orang itu datang aja ke Sirna Rasa, datang aja ke Abah, nanti Abah sendiri akan menjelaskan. Contoh misalnya saya pernah ditanya di salah satu kampus itu pernah ditanya saya terkait dengan ada penambahan ilahi anta maksud warido kamatu bi'atini mahabata wa ma'rifatak wa'atini ma'akabadan. Nah, kata wa'atini ma'akabadan itu
itu kan tambahan. Dulu sebetulnya sebelum itu nggak ada itu, tapi Abah menambahkan itu. Nah, ada yang bertanya ke saya. Nah, saya bilang gini, kalau saya jelaskan, Anda mau menerima enggak? Anda mau menerima enggak? Kalau saya gitu dulu. Kalau menerima, saya akan jelaskan sesuai dengan kapasitas dan kemampuan saya, keilmuan saya. Saya akan jelaskan. Tapi kalau misalnya tidak menerima, saya tidak akan jelaskan. Datang aja langsung ke Sirna Rasa. Saya bilang begitu. Ternyata, ya oke, saya akan nerima. Nah, baru saya jelaskan sesuai dengan kemampuan saya. Saya jelaskan begini-begini. Ya udah selesai begitu. Makanya Bapak dan Ibu nanti kalau misalnya ada yang nanya, kalau kita tidak bisa menjelaskan secara detail, secara terperinci, dan nanti mereka menjadi salah paham, nah itu suruh aja datang ke sana. Karena saya lihat di berbagai YouTube yang saya pernah lihat, saya pernah saksikan, memang seperti itu. Jadi the standing trust ini memang sering terjadi gitu, sering terjadi. Dan ini adalah kewajiban kita untuk menjelaskan kepada mereka. Bapak dan Ibu yang saya banggakan, saya punya waktu 1 menit lagi. Dasar, nah sekarang ini dasarnya. Dasar bahwa dakwah itu ada yang sifatnya multikultural tadi, ya, terkait dengan makalah. Dasarnya dari mana sih? Dasarnya dakwah multikultural ini, kalau saya lihat dari konteks sejarah, itu sudah ada zaman Nabi, dakwah multikultural ini. Itu yang disebut dengan Misakul Madinah. Itu dakwah yang dilakukan oleh Nabi melalui piagam Madinah. Istilah bahasa Arabnya Misakul Madinah. Nah, di dalam piagam Madinah itu ada 47 pasal. Saya juga nggak hafal semuanya gitu. Ya karena memang bukan untuk dihafal gitu. Tapi untuk diimplementasikan, diterapkan gitu. Nah, salah satu pasal yang ada di dalam piagam Madinah itu adalah persaudaraan Muslim. Nah, persaudaraan Muslim. Kenapa sih persaudaraan Muslim? Tidak persaudaraan Islam. Nah, karena yang jadi masalah itu bukan Islamnya, tapi Muslimnya ini, umat Islamnya yang jadi sering pasea gitu, sering bertengkar, sering konflik. Itu kan bukan Islamnya. Islamnya sudah benar gitu. Karena Islam sudah pasti benar, itu kan dari yang maha benar gitu. Tapi umat Islamnya kan belum tentu benar. Terjadi konflik, terjadi sekarang peperangan dan sebagainya, itu antara Islam dengan Islam. Makanya di piagam Madinah itu disebutkan persaudaraan muslimin atau ukhwatul muslimin, bukan ukhwatul islamiyah, bukan. Nah, kemudian yang kedua ada yang disebut dengan di dalam konteks Indonesia sekarang. Nah, di Indonesia itu kan dari terjemahan ini, dari terjemahan penafsiran dari piagam Madinah itu ada yang disebut dengan persaudaraan kemanusiaan. Jadi ukhwatun insaniyah. Jadi ukhwatun insaniyah. Jadi persaudaraan sesama manusia. Kenapa persaudaraan sesama manusia ini penting? Ya karena memang manusia itu diciptakan oleh Tuhan, oleh Allah, sama semuanya gitu. Dan dia sebagai hamba Allah, apapun agamanya, apapun misalnya keyakinannya, sama. Maka kita bersaudara. Bersaudara. Nah, jadi yang sering berkali-kali ini terjadi konflik, peperangan dan sebagainya, saling menghina, saling menghujat itu karena memang bukan Islamnya, tapi umat Islamnya. Kemudian ada lagi dalam konteks Indonesia disebut dengan ukhwatul kebangsaan atau persaudaraan kebangsaan, disebut dengan ukhwatul watoniyah. Nah, di Indonesia ini khusus nih, ini khusus di Indonesia. Nah, di negara kita itu karena kita satu bangsa, disebut dengan NKRI, merah putih. Jadi siapapun orang Indonesia, KTP-nya Indonesia, maka itu adalah saudara kita gitu. Maka karena kita saudara kita, nggak boleh mereka haknya dirampas, kewajibannya dihilangkan, nggak boleh gitu. Karena sesama bangsa Indonesia, jadi sesama tanah air. Maka
ada yang menyebutkan NKRI harga mati gitu. Pancasila jaya gitu. Kalau saya dulu waktu pendidikan Nahdlatul Ulama itu ada yang begitu. Siapa kita? NU gitu. Siapa kita? NU. NKRI harga mati, Pancasila jaya gitu. Nah, itu kan untuk menguatkan persaudaraan sebangsa ya. Bapak dan Ibu yang saya banggakan, terakhir saya ingin menyampaikan kepada Bapak, spesialisasi kita adalah ya ini keilmuan dakwah. Ranahnya adalah BPI, Bimbingan Penyuluh Islam. Makanya kita calon dai ini, kita sebagai calon dai, calon sarjana yang memiliki kompetensi keilmuan dakwahnya, kemudian juga dakwah sebagai praktisnya. Makanya ungkapannya sederhana bagi saya. Yang pertama adalah kita tahu sedikit untuk banyak. Bukan sebaliknya, bukan tahu banyak untuk sedikit. Makanya keilmuan kita kan sedikit sekali. Kita tahunya sedikit. Ilmu tentang dakwah saja. Ilmu yang lain kita tidak banyak tahu. Tapi kita harus tahu tentang ilmu yang lain. Makanya tahu sedikit untuk banyak. Bukan untuk banyak, bukan sebaliknya, banyak untuk sedikit. Bukan. Untuk banyak ilmunya. Tapi tidak ada satupun keilmuan itu yang menjadi spesialisasi kita. Karena sekarang di zaman modern sekarang ini, jadi spesialisasi keilmuan itu penting gitu. Karena itu adalah merupakan kompetensi yang memang kita mendalami tentang ilmu itu. Nah, Bapak dan Ibu, itu saja tambahan dari saya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dan apa yang kita diskusikan pada sore hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya. Amin ya robbal alamin. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi di minggu yang ketiga nanti, diskusi yang terakhir ya. Kalau tidak salah Pak Juandi ya, Bu Irunsun. Iya Pak, yang terakhir kelompok E ya, kelompok E ya, masih ada. Jadi insya Allah mudah-mudahan kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan panjang umur. Amin ya rabbal alamin. Saya rasa itu aja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian dan terima kasih kepada Bapak Dena, Ibu Susi dan yang lain kelompok diskusi kelompok D ini yang telah memaparkan makalahnya, dan Bapak dan Ibu yang telah bertanya dan juga menanggapi dan menjawab. Nanti tolong Ibu Rinson atau oleh Pak Juandi juga nanti dicatat nama-nama yang bertanya, menjawab, yang menambahkan, nanti disetorkan ke saya, dikirimkan ke saya secara capli saja seperti biasa. Terima kasih. Mari kita tutup perkuliahan kita sore hari ini dengan membaca salat Bani Hasyim satu kali bersama-sama. Allahumma